Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kita berharap kepada Allah supaya kita di dalam keimanan dan ketakwaan, dan jangan kita mati kecuali dalam Islam. Pagi ini kita akan bicarakan tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara jumhur menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau tahun gajah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Profesor Azman Ismail dalam halaqah maghrib tadi malam juga telah menyinggung sedikit tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih tema itu juga dalam rangka menyemarakkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, guru-guru kami yang hadir di subuh ini, tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, juga para mustami' radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Kita mulai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Dalam 3 ayat surat Ad-Duha, itu ayat 6, 7 dan 8, Allah berfirman, Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Muhammad, aku dapati engkau Muhammad itu anak yatim dan aku lindungi. Jadi Rasulullah Muhammad itu anak yatim. Memang benar, beliau sudah yatim dalam kandungan ibunya. Baru 2 bulan dalam kandungan ibunya, Siti Aminah Ad-Duhriyah binti Wahab. Nah, jadi sang suami muda meninggal dunia di Madinah waktu Abdullah
berniaga. Jadi Abdullah berniaga ke negeri Syam. Pulang dari negeri Syam, beliau singgah di rumah pamannya. Ada pamannya Bani Zuhrah di Madinah. Beliau sakit perut, semacam penyakit kolera lah. Abdullah meninggal dunia. Jadilah janin dalam kandungan Siti Aminah itu sudah yatim. Kemudian diabadikan oleh Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi benar-benar anak yatim. Itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau ayahnya panjang umur, ada kemungkinan adik-adiknya akan lahir. Tetapi Rasulullah tidak punya adiknya, hanya sebatang kara. Ya. Karena ayahnya sudah duluan meninggal. Nanti ibunya juga meninggal ketika berusia 6 tahun. Yatim piatu. Itu juga ada hikmahnya. Kenapa? Karena Allah sudah mengambil alih. Kalau masih ada ayahnya akan mengasuhnya, akan mendidiknya. Kalau ibunya panjang umur, ibunya akan mendidiknya. Tetapi dua-duanya dicabut, dikembalikan kepada Allah. Akhirnya Allah mengasuh sendiri. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau aku dapati dalam keadaan yatim dan aku memeliharanya. Dipelihara oleh Allah dengan cara-cara Allah sendiri. Kan luar biasa. Nah, memang kalau kita baca yang lebih detail, jadi sebelum Allah menciptakan dunia ini, itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz apa yang diciptakan. Jadi Muhammad juga sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Bahkan ada hadis mengatakan ketika Adam baru dijadikan dari tanah-tanah, diambil oleh Allah untuk dijadikan tubuh Adam, Muhammad itu sudah ada dalam makna Nur Muhammad, ya. Kemudian Nur Muhammad itu ada dalam tulang sulbi Adam, Nabi pertama, manusia pertama. Kemudian tulang sulbi Idris, Nabi Idris, turun ke tulang sulbi Nabi Nuh dan nabi-nabi lain, sampai ke dalam tulang sulbi Abdullah. Kemudian jatuh manikam kepada Aminah. Lahirlah Muhammad Rasulullah dalam bentuk manusia. Itu panjang sekali ceritanya. Dan semua para nabi itu sudah dikumpulkan ruhnya oleh Allah SWT di zaman sebelum ada Adam. Tapi ruh-ruh para nabi itu sudah ada, dikumpulkan. Diperkenalkan Muhammad, bahwa Muhammad ini nabi terakhir, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan kalian semua harus naik saksi bahwa ini adalah Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin kalian semua. Jadi semua roh para nabi itu juga mengakui, ya Allah, kami naik saksi bahwa Muhammad itu penghulu kami. Itu yang pertama. Yang kedua, malam Isra Mi'raj, di mana Allah mengumpulkan para nabi dalam masjid
Masjidil Aqsa. Nabi yang menjadi imam. Salat 2 rakaat, lain roh para nabi semua. Sekali lagi para nabi itu berikrar bahwa Muhammad itu penghulu mereka. Ini luar biasa. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk bangsa-bangsa tertentu saja, tetapi rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu adalah diutus oleh Allah untuk seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja. Para malaikat di langit harus masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, para malaikat itu tentu ini kalau ada, dia akan berdosa. Tetapi para malaikat itu semua Islam, semua bertauhid, semua penghuni surga. Para malaikat itu. Kalau ada malaikat Harut wa Marut yang berdosa di zaman Nabi Sulaiman, itu pengecualian, dan itu juga perbedaan pendapat para ulama. Malaikat Harut wa Marut, malaikat yang memperturutkan hawa nafsu, karena diberi nafsu oleh Allah, akhirnya malaikat Harut wa Marut itu dihukum sekarang ini dalam sumur Burhud, ada di Sana'a, Yaman. Kapan berakhir? Waktu kiamat dunia. Dan hari akhirat nanti malaikat Harut wa Marut tidak berdosa lagi, juga penghuni surga. Ini dalam tafsir-tafsir klasik, tetapi tafsir baru sudah ditinggalkan cerita ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu seperti manusia. Kalau malaikat penghuni surga semua, tapi jin itu seperti manusia. Ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang ke neraka, ada yang ke surga jin. Seperti manusia. Tapi di langit itu ada makhluk-makhluk lain, di bumi juga. Semua harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi untuk kaffatan linnas, untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Kayu batu. Jadi semua mengucap syahadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan nabi yang lain? Adakah nabi untuk seluruh manusia? Tidak ada. Nabi Adam tidak juga. Kebetulan di zaman Nabi Adam itu belum ada bangsa, hanya anak-anaknya, anak cucu-cucunya. Tetapi Nabi Adam bukan untuk seluruh manusia. Nabi Nuh juga bukan. Tidak ada nabi untuk seluruh manusia. Nabi Musa untuk Bani Israel, Yahudi. Nabi Isa, Yesus Kristus itu kan. Nabi Isa untuk orang Yahudi mentang. Karena orang Aceh yang bernama Kristen yang bangai. Kerja bangai. Karena Nabi Isa diutus oleh Allah ke Yahudi, kan ke orang Aceh. Jadi misalnya orang lain kan Yahudi, dia mengagama dengan agama Kristen, nyan bangga, jahil, tidak sesuai dengan fitrahnya. Bahkan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi pun tidak sah lagi beragama dengan agama Nasrani. Orang Yahudi pun harus beragama Islam seharusnya. Karena innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Lain tidak.
Allah tidak akan menerima lagi agama Yahudi, agama Nasrani. Yang diterima di hari akhirat sejak Nabi Muhammad diutus adalah agama Islam saja. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, setengah Jumadil Akhir di negeri-negeri Islam diperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebelin malah masuk 4 bulan. Kenapa masuk 4 bulan? Karena dianggap Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, berarti harus diambil 10 hari Jumadil Akhir supaya ada 3 bulan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, apa hukumnya memperingati Maulid? Ya. Memperingati Maulid bisa jadi sunat, bisa jadi wajib, bisa jadi mubah. Ya. Orang yang sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya mubah. Boleh diperingati Maulid, boleh tidak. Orang yang sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara baik, kalau memperingati Maulid itu sunat, ya, sunat. Dapat pahala. Orang-orang yang luar biasa, dosen, pimpinan pesantren, penceramah-penceramah, itu memperingati Maulid itu wajib. Ini kan aneh, belum pernah didengar. Saya ingin katakan bukan kendurinya. Kendurinya itu khilafiyah, ya. Tetapi kata Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Fiqhus Sirah, ulama-ulama, guru-guru, penceramah-penceramah, intelektual Islam wajib belajar tentang sirah Nabi. Beberapa profesor, doktor, riwayat dari Nabi Hanajir. Beberapa intelektual hebatat, anak Nabi Hanajir. Cucu Nabi enggak kenal. Belum sahabat-sahabatnya. Jadi orang-orang cerdas itu harus mengenal sirah Nabi. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Jangan salah-salah. Ketika ada tokoh-tokoh Islam sekuler, ya, menyebutnya Nabi itu kan semua sama, mendapat wahyu dari Allah SWT, disampaikan kepada umatnya, sama semua di matanya. Itulah contoh orang jahil. Bangai orang jahil. Tidak sama. Para nabi, para rasul itu tidak sama. Ya. Tidak sama. Nabi Muhammad di atas, penghulu para rasul, dan Rasulullah juga ulul azmi, salah seorang nabi yang lebih derajatnya. Ulul azmi itu ada 5. Yang tertua Nuh, Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna ulul azmi? Nabi yang sangat banyak penderitaannya, yang sangat banyak, sangat berat perjuangannya, karena musuhnya banyak. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh banyak musuhnya, Nabi Ibrahim banyak musuhnya, Nabi Musa banyak musuhnya, Nabi Isa, Nabi Muhammad banyak sekali musuhnya. Berat perjuangannya. Jadi tidak sama para nabi. Tetapi bagi kita orang yang beriman, semua Rasulullah itu, semua kita harus ta'zimi, semua kita harus hormati. La nufarriqu ala ahadin. Tidak kita beda-bedakan.
Tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad memang penghulu, khatimil anbiya'i wal mursalin, penghulu segala nabi dan rasul. Berapa jumlah mereka semuanya? Sekati 2 laksa. Padi kan? Sekati 2 laksa. Ya. Sekati yang 1000. Seribero. Tapi 2 laksa itu 400 lagi, 1400 orang. Banyak yang disebut dalam Al-Quran 25 orang. Jadi banyak para nabi itu. Maka ada orang-orang filsafat yang mencoba-coba mencari. Rupanya menurut mereka Konfusius itu pembawa agama Cina juga nabi. Shinto, pembawa agama Shinto di Jepang juga nabi. Burahman itu pembawa agama Hindu di India juga nabi. Buddha, pembawa agama Buddha juga nabi. Pembawa agama Zoroaster juga nabi. Nah, itu tidak tepat, tidak benar. Ya, memang dalam Al-Quran ada nabi-nabi yang tidak disebut nama. Misalnya Nabi Cis, itu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi itu anak Nabi Adam, Nabi Rasulullah, Nabi Uzair, Nabi Khidir, itu kan nabi, ya, nabi banyak sekali nabi Samuel, Nabi Balqiyah, banyak sekali memang, banyak sekali. Tetapi nabi-nabi yang disebut dalam hadis itu betul nabi. Kenapa? Semua para nabi itu bertauhid, Allah itu esa. Dan semua para nabi itu percaya adanya hari akhirat, adanya surga dan neraka. Itu nabi Allah, walaupun namanya tidak disebut di dalam Al-Quran. Yang percaya kepada hari kiamat, adanya surga, adanya neraka, bertauhid, itu para nabi. Tetapi pembawa agama Hindu, pembawa agama Buddha, pembawa agama Konfusius, mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dalam agama-agama itu mereka tidak percaya adanya surga dan neraka. Maka itu bukan nabi. Jadi jangan salah-salah kita ikut-ikutan menganggap yang bukan nabi kita anggap nabi. Salah. Jadi dalam agama Shinto, dalam agama Buddha, Hindu, memang ada nirwana, tapi mereka tidak percaya adanya surga dan neraka. Tidak percaya. Jadi bukan nabi. Cuma boleh kita masukkan filosof. Itu boleh, orang cerdas di zamannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memperingati Maulid? Banyak caranya, terserah kepada kita masing-masing. Kenduri, mengundang anak yatim, fakir miskin, mengundang tetangga kampung seperti di Aceh nih. Kenduri Maulid itu boleh, silakan. Ada orang bilang bid'ah, itu urusan orang itu. Mau balun hana bid'ah, mau gondang taja aju, mangat hat pajubu. Ya pegah bid'ah madir itu. Bisa jadi bid'ah. Itu urusan orang lain. Karena dalam Islam ini banyak kelompok. Tetapi kita di Aceh ini Ahlussunnah wal Jamaah membolehkan Maulid. Kenduri juga boleh.
Malah di Mesir Raya dulu ada kanduri-kanduri akbar, maulid akbar. Jadi enggak usah ribut-ribut. Yang tidak kanduri maulid boleh, yang kanduri maulid silakan. Nah, jadi anak-anak karu-karu deh. Nah, tapi yang ingin kita tekankan di sini, maulid bukan hanya makan-makan. Kita buat seminar sehari tentang riwayat hidup Nabi. Itu maulid juga namanya. Kita undang penceramah, mendengar ceramah. Maulid juga. Lucu-lucu sikit enggak masalah, hiburan. Itu maulid juga. Baca Barzanji. Maulid juga. Nah, Barzanji adalah kitab terbaik riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarang oleh Said Ja'far bin Hasan Al-Barzanji, seorang ulama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir di Madinah tahun 1714 Masehi ya. Syekh Muhammad Barzanji Hasan, Syekh Muhammad Ja'far Al-Barzanji ini orang Barzan. Barzan itu sebuah provinsi di Iran sekarang ini. Barzanj. Jadi orang Iran dia, tapi mazhabnya mazhab Syafi'i. Beliau itu mazhab Syafi'i. Beliau lahir di Madinah dan dibesarkan oleh ayahnya di Madinah. Asalnya dari Barzan. Kemudian jadi seorang sastrawan, ahli hadis juga, ahli tafsir juga. Jadi mengarang kitab Aqaid Hamama namanya. Jadi kalung burung dara. Burung dara itu kan merpati ya. Merpati burung dara atau sejenis tuh. Jadi kitab Barzanji itu bernama Kalung Burung Dara. Nah, riwayat hidup Nabi. Riwayat hidup Nabi sangat indah, bersajak kan? Bersajak. Jadi silakan membaca. Membacanya tentu berlagu. Yang cerdas-cerdas, yang baik suara, ada grup-grupnya ya. Di Berawi ada grup Barzanji, di Lambu ada grup Barzanji, di kampung-kampung lain di Banda Aceh ini ada grup Barzanji. Silakan belajar terus dapat pahala. Dikarang oleh seorang Said Ja'far Al-Barzanji, keturunan Rasulullah juga beliau, dan beliau mengarang kitab itu di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperingati Maulid silakan. Tapi jaga jangan sampai dosa. Jangan cari-cari pahala dapat dosa. Bagaimana yang disebut dosa? Yang pertama ria. Kampung kamu 20 buah rumah, 20 buah lembu. Kampung kami 20 ekor lembu. Kamu berapa? 5. Oke dah. Itu sudah ria. Merendahkan kampung lain, mengunggulkan diri sendiri. Jangan seperti itu. Kita peringati Maulid karena Allah, untuk Rasulullah, karena kita kagum kepada Rasulullah. Jangan ria-ria. Yang kedua, jangan sampai panitia Maulid anak sembahyang asar. ada panitianya kali sembahyang. Mangka kakak mugrib kakak tinggal yo. Sibuk dah lu panitia Maulid. Ada dosa besar. Dosa besar. Kalau jadi panitia jangan sampai tinggal salat. Yang ketiga, kalau kita peringati Maulid, kita kanduri Maulid yang halal, rezeki yang halal. Biar aja mencuri kan tu kanduri Maulid. Korupsi itu tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Yang halal kanduri Maulid. Profesor Azman tadi malam bercerita di kampung-kampung, ibu-ibu dulu memelihara ayam, ya, tidak dipotong-potong, tidak dijual,
kadang-kadang 1 tahun baru disembelih di hari Maulid. Itu bagus sekali. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jadikan Maulid ini tradisi di Aceh ini, ya, tradisi. Zaman Iskandar Muda besar-besar sekali. Besar. Maulid Akbar. Zaman Ibrahim Hasan masih ada, Maulid Akbar, boleh-boleh saja. Saya teringat hari Maulid Akbar pertama, tahunnya kalau nggak salah tahun berapa ya? Tahun 80-an lah. Kata boleh betul Pak. Kata Ibrahim Hasan, Maulid Akbar pertama. Jadi kalau di kampus saya ini asisten Profesor Ali Hashmi. Ya tanya Pak Maulud mesti raya ke Pak Hashmi. Jadi lun moto Profesor Ali Hashmi. Ja no. Nyo kejaga sifat tulun saya gade. Gad Pak. Oh udah lun tua jaga. Karena kamu rupah-rupah makanan. Wali nggak cukup makanan, padahal Maulid Akbar. Ada yang tidak dapat. Salah seorang yang tidak dapat, saya. Anak merempak baju bu. Jadi waktu kita mencoba mengambil di situ, saya lupa kepada amanah. Jadi Profesor Ali Hashmi kehilangan sepatunya, diambil orang. Nah ini kenang-kenangan bagi saya. Profesor Ali Hashmi hilang sepatunya di hari Maulid Akbar. Dan saya tidak dapat bungkus, tidak dapat makanan. Tidak masalah. Kemudian kita pulang ke kampus, masuk warung di Darussalam. Orang Akbar payah tamang warung. Anak-anak merupakan duri. Jadi ada masalah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih penting pesan Profesor Azman tadi malam, ya. Tadi malam Profesor Azman berpesan kepada rakyat Aceh, jadikan peristiwa Maulid ini untuk kita tingkatkan pendidikan agama. Cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada hadis. Orang-orang Aceh ini harus unggul. Itu pesan Profesor Azman dari malam. Jadi lewat semangat Maulid, orang Aceh kalau ingin cepat maju harus mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah? Dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu Muhammad terdapat budi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4 ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi begal akhlak orang Aceh. Sopan santun, memuliakan tamu. Itu kita orang Aceh. Sama dengan orang Mekah. Orang Mekah itu memuliakan tamu. Sejak masa Nabi sampai sekarang. Jadi yang cemucu-cemucu di Mekah itu bukan orang Arab. Kadang-kadang orang-orang datang dari luar. Orang Arab asli kepu ya harta adanya, kaya amat tu. Hasil minyak, hasil gas, hasil Arab Saudi itu kaya raya. Masa ya silap kita yang tidak mungkin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, orang Aceh ada sedikit tergeser akhlaknya. Tidak bagus lagi. Kalau perlu diperbaiki. Bagaimana? Ini mohon maaf, saya mohon maaf tidak bermaksud untuk pribadi-pribadi secara umum. Kadang-kadang ada orang yang datang dari luar kota. Orang Aceh itu. Orang Aceh. Kalau bukan orang Aceh, itu bisa jadi tidak masalah. Ini orang Aceh. Menyewa rumah tetangga kita misalnya.
bertahun-tahun nggak pernah kenal dengan kita. Itu sombong namanya. Sombong itu tidak bagus, malah itu sifat iblis. Ini mohon maaf tidak bermaksud ngomong tentang orang pribadi-pribadi, secara umum. Yang benar orang Aceh akhlaknya kalau sudah datang ke kota orang, ke kampung orang, itu harus bersaudara dulu dengan tetangga, memperkenalkan diri. Pak, saya dari Aceh Pulan, saya sewa rumah di sini karena saya ini kerja saya. Itu akhlak mulia. Jadi bukan tinggal di kampung orang, nyewa rumah, tidak mau kenalan dengan tetangga. Itu bukan akhlak mulia. Itu baru itu masalah itu. Belum masalah lain. Betapa banyak orang-orang yang memiliki mobil, menjadikan mobil itu penjara baginya. Tidak mau buka kaca, padahal orang satu lorong. Seharusnya buka kaca, assalamualaikum, dapat pahala. Waalaikumsalam, dijawab oleh orang jalan kaki, dapat pahala. Ini enggak, sok kaya, mobilnya mahal. Padahal satu lorong sudah bertahun-tahun tidak dikenal oleh tetangganya. Itu bukan akhlak orang Aceh, juga bukan akhlak orang Islam. Yang paling sedih lagi, tidak mau bermasyarakat, tidak pergi ke menasah atau masjid, hidup individualistik. Itu bukan dari Islam. Individualistik itu sendiri, bukan dari Islam. Orang Islam itu suka bersaudara. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung terus nanti tentang Maulid sampai 3 bulan, insyaallah. Tentu bagian-bagian lain dan para penceramah yang lain juga silakan supaya kita rame-rame membuat kita gairah mencintai Rasulullah, mencintai Islam dan mencintai akhlak yang mulia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.